Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan rapat dan juga para anggota DPR RI Komisi 13. Yang kami hormati dari Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM dan juga Kementerian HAM dan LPSK, kemudian Ketua Komnas HAM Perempuan, dan secara khusus buat keluarga almarhum, orang tua dan mertua yang hadir pada saat ini. Kami mengucapkan turut berduka cita, Bu, dan kita doakan supaya ini bisa terungkap. Saya Maruli Siahan dari Dapil di Sumut 1, Partai Golkar, bahwa sesuai dengan panggilan daripada Komisi 13, karena di sini adalah mitranya berkaitan dengan pelanggaran HAM. Soal tugas kepolisian saya pikir itu di Komisi 3, tapi namun mungkin kita bisa memberikan masukan terkait dengan kasus almarhum, bahwa setelah kita baca tadi kesimpulannya memang terus terang belum lengkap, dan bahkan hasil autopsi menyatakan bahwa ada depresi lah ini, dan mungkin padahal yang pertama mungkin nanti pimpinan agak janggal, masih banyak fakta-fakta yang belum terungkap di dalam kasus ini. Ya saya pikir bahwa olah TKP-nya itu ada atau tidak. Penanganan pertama dulu, pengolahan TKP. Sebenarnya gampang, karena kan yang bersangkutan itu kan mulai sore tidur, dan bahkan mungkin bangun, masih ada yang melihat bangun. Tapi mungkin perlu dan dipertanyakan karena beliau meninggal sudah dalam kamar. Saya tidak tahu penanganan oleh polisi apakah pintu ini dalam keadaan terbuka pada saat yang menemukan pertama atau masih terkunci. Ini juga salah satu harus diungkap, ya. Dan ada lakban. Kalau kita lihat dari foto ini, lakban nggak mungkin yang bersangkutan melakban dirinya. Ini perlu menjadi bagian daripada yang harus dicatat oleh dari pengacaranya supaya nanti bisa diungkap. Kemudian apalagi ada barang-barang yang hilang, Pak. Ya ini kebetulan kita mantan polisi juga, ini patut dicurigai bahwa ini ada perencanaan pembunuhan. Tapi percakapan tadi yang di handphone, Pak, kan ada rekaman ya, katakan lakban, kenapa dilakban? Itu percakapan antara siapa dengan siapa, Pak? Ini mungkin perlu, ya kan? Terus baru istrinya menelepon penjaga. Ini juga saya mau izin, Bu, kami menanyakan apakah Ibu memang sudah mengenal oleh penjaga ini dan sudah tahu nomor handphone, sehingga kenapa Ibu menelepon penjaga? Apakah karena Ibu menghubungi suami tidak diangkat sehingga ditanya? Ini juga diawali dari sini. Kemudian perjalanan tadi soal taksi saya setuju ya dengan siapa, karena saya lihat si Panda itu benar suaminya late call ya. Kenapa ada late call TNI, saya lihat dibaca di apa ini? Panda suaminya. Suaminya apa hubungannya dengan korban, contoh ya. Kemudian saya juga mau tanya, Pak, sekarang yang menangani ini Polda atau Polres? Sudah Polda, Pak ya? Awalnya ditangani oleh Polsek. Polsek. Baru sekarang Polda, Pak ya? Polda. Ya, berarti kita sudah sepakat, Pak. Setiap kasus yang agak sulit harus diangkat ke tingkat lebih tinggi. Ya, saya pikir Polda Metro tidak ragu lagi lah menangani soal kasus ini. Kemudian tadi ada cerita menyampaikan SP Lidik dari HAM juga, bahwa ini saya pikir ini juga tolong dipastikan apakah sudah dihentikan penyelidikan. Kalau memang dihentikan alasannya apa? Berarti kan dari gelar perkara secara umum, gelar perkara juga harus dipanggil oleh pihak-pihak yang berkaitan. Ini juga berarti kalau memang belum dihentikan, Pak, penyelidikan, ya berarti ini belum ditutup, berarti masih berjalan. Jadi istilahnya masih bisa kita bangun komunikasi dengan pihak penyidik untuk melakukan gelar perkara ulang kembali. Dan tadi lakban itu apa memang benar diserahkan sama Ibu? Ini di sini ada kalimat, kalau tidak salah tadi saya, lakban kenapa diserahkan kepada keluarga? Padahal itu kan adalah bukti.
bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Ya seharusnya itu sudah ditangani oleh polisi. Maaf Pak, maaf pimpinan, Iya. melalui pimpinan saya klarifikasi. Bukan lakban diserahkan kepada keluarga, Ya. tetapi lakban keluarga menyerahkan kepada pihak penyelidik. Oh dari keluarga? Iya. Padahal berarti kok bisa di tangan keluarga? Itu lakban baru. Lakban itu dibeli 2 oleh istri dan almarhum untuk mempacking barang-barang koper sebagai tanda yang akan dibawa ke Finlandia. Lakban itu. Mohon Pak, bukan jadi lakban yang kan ada di gambar korban ini. Iya, lakban betul. ini sekarang di mana? Lakbannya itu ada 2. Satu dibawa oleh almarhum, satu dipegang oleh istri. Oke. Untuk mempacking koper-koper yang akan dibawa ke Finlandia. Iya. Ya kan? Nah, lakban yang dibawa oleh almarhum itu yang dinyatakan dipakai untuk melilit Korban. korban. Ya. Nah, sedangkan barang bukti yang dihadirkan pada saat gelar perkara dan konvers ada lakban baru yang diambil dari istri korban, istri almarhum. Jadi bukan yang dari korban. Bukan. Salah satu juga dipertanyakan, dicatat juga mungkin Pak, Iya, karena lakban yang dipakai oleh almarhum, dipakaikan oleh almarhum itu masih tersisa lakban menggantung di lehernya. Dan ketika Inavis datang pada saat olah TKP, di dalam lakban itu kan ada plastik dulu, Pak. Jadi diplastikin dulu wajahnya baru dilakban. Nah, Inavis menggunting. Seharusnya kan tidak boleh langsung digunting. Menggunting untuk membuka lakban itu. Itu yang perlu kita dalami. Demikian. Mohon izin Pak, itu yang saya bilang tadi, bahwa itu ada olah TKP Pak. Apalagi yang menemukan pertama, saya juga tidak tahu. Pada saat yang menemukan pertama itu bahwa ini buka pintu terkunci atau tidak, itu dulu Pak. Ya, terus apa yang dilakukan yang menemukan? Dilaporkan ke pihak polisi atau memang TKP-nya dirusak atau diganggu? Ini juga harus didalami. Ya, jadi istilahnya ada olah TKP. Kemudian hasil autopsi tadi juga mungkin kan saya tidak tahu apakah sudah ada secara resmi surat autopsi itu dari pihak namanya pisum. Ya ada pisum dalam, pisum luar. Pisum dalam dengan pisum luar Pak. Itu harus kita ini. Jadi mohon izin Pak, nanti aja Pak ya. Jadi Ya. kami sampaikan bahwa Ya. hasil otopsi sampai sekarang keluarga pun tidak mendapat. Belum tahu. Ya. Tapi itu nanti pada saat gelar perkara. Mungkin ini nanti kita dorong pimpinan supaya dari LPSK, kemudian HAM, terus perempuan, ya kita harus juga ikut bersama-sama kalau memang ada nanti gelar perkara. Kemudian Pak, bahwa bisa kami menyampaikan setiap kasus pembunuhan yang jelas olah TKP. Kemudian yang kedua ada beberapa alternatif. Latar belakang daripada korban, latar belakang jelas adalah diplomatik. Mungkin ya perlu juga dari keluarga, mohon Ibu, Bapak ya. Tinggalnya Ibu tinggal di mana? Di Jogja ya. Beliau kan kos. Sudah berapa lama Bapak ini kos di tempat tersebut? Kemudian mohon izin juga dicatat karena kan sudah beliau kan almarhum kan diplomatik. Kenapa harus kos? Ya. Apakah pihak dinas atau mungkin keluarga. Jadi maksud saya kan kita patut membuat suatu alternatif Bu. Saya yakin dan percaya pasti Ibu lebih tahu tentang bagaimana sifat dan termasuk juga sama siapa sering komunikasi dan berteman dengan siapa almarhum ini. Ini harus juga Ibu buka. Apakah Ibu sudah diambil keterangan di pihak kepolisian? Sudah Ibu jelaskan semua itu ya? Sudah Ibu jelaskan. Jadi dalam arti nanti pihak kepolisian dari seluruh keterangan ini bisa menimbulkan langkah-langkah. Ada misalnya alternatif. Sudah jelas itu pembunuhan berarti yang dicurigai. Misalnya contoh keluarga. Dicurigai teman sekerja. Dicurigai ini. Nanti semakin diperkecil. Itu proses penyelidikan yang harus dilakukan. Kemudian dari 24 orang, dari CCTV tadi Pak, pergeseran-pergeseran ini belum terlihat Pak, pergeseran pertama apa isi dari CCTV ini? Ya itu mungkin perlu dalami, isi. Dalam arti fotonya kan pasti kelihatan. Kalau memang itu mengarah ke pintu kan pasti. Pak Maruli, ya. Saya kira hal yang detail itu nanti ketika masuk di dalam. Persoalannya ketika proses ini
penyelidikan oleh polisi itu didampingi oleh pengacara nggak? Belum kan? Tidak. Jadi ya artinya Pengacara belum. semua hal itu kan langsung dengan keluarga kan, dan mungkin keluarga juga tidak bisa menuntut meminta terlalu banyak juga pada waktu itu. Ya, dan pertama kami sampaikan belum didampingi pengacara, kami baru tanggal 22 Agustus, dan pihak keluarga pun tidak pernah diberikan surat apa-apa. Nah ini ada Belum penyelidikan dilakukan. apa yang Pak Maruli sampaikan itu kan hal yang seharusnya ideal. Ya, digali lah. Ya, tetapi di dalam pelaksanaan makanya kita pintu masuknya awal itu harus penyelidikan dibuka lagi gitu. Ya, kami minta untuk dilakukan gelar khusus. Ya. Gelar khusus. Kami minta, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan, Pak. Terima kasih. Saya kira poin itunya Pak. Tambah, Pak. Yang berikut itu adalah gelar khususnya tadi gitu. Baik, Pak. Nanti Pak Maruli kita tugaskan juga untuk hadir di sini. Beliau ini kombes ini. Beliau ini kombes. Maksud tim investigasi nanti Pak. Bagian dari tim investigasi khusus. Baik, mungkin itu Silakan dilanjutkan singkat aja Pak. Siap.